Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Menurut saya Habib Rizik Syihab tidak salah. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya tidak salah. Kita perhatikan, dengarkan argumentasi saya. Saya meskipun seorang tukang donat bisa menyusun argumentasi. Pertama, begitu datang dari Mekah, di hari pertama ceramahnya di Petamburan, Habib Rizik bilang dia menghendaki rekonsiliasi, yaitu jangan selalu bertikai, kita rembuk bareng, kita ngomong bareng, berdamai, rekonsiliasi, kira-kira begitu. Tapi ada syarat, kata Habib Rizik. 1. Bebaskan Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan Syah Ganda, bebaskan orang-orang yang ditahan dan juga orang-orang yang ditahan di berbagai penjara, kata Habib Rizik. Itu syarat rekonsiliasi. Tapi justru tawaran rekonsiliasi itu ditolak oleh pemerintah dengan cara dibunuh 6 pengawal Habib Rizik Syihab, dengan cara sebelumnya dikejar-kejar sepanjang jalan tol dan dibunuh 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab, yaitu Laskar Front Pembela Islam. Di mana salahnya Habib Rizik Syihab? Dia pasti tidak salah. Yang salah yang bunuh 6 orang itu. Itu pertama. Yang kedua, apakah keadaan kita ini disebabkan oleh Habib Rizik, keadaan yang carut-marut di negeri kita? Perhatikan yang kedua. Majalah Tempo mengeluarkan satu cover. Depan cover itu maksudnya sampul muka majalah Tempo yang dikenal kredibilitasnya tinggi dan selalu melakukan satu penelusuran, perburuan informasi dengan cermat dan kemudian diinvestigasi. Diinvestigasi itu maksudnya diburu sampai betul-betul menemukan realitas yang sesungguhnya, dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai segi, dan setiap data diverifikasi. Maksudnya diverifikasi itu dicek bener nggak iki data iki. Nah, akhir cerita disimpulkan dalam rapat redaksi, dirapatkan bagaimana cover untuk edisi berikutnya. Muncullah gambar Pak Jokowi dan kemudian punya bayangan siluet, tapi bayangannya tidak seperti gambar aslinya, justru menyerupai wajah atau gambar bayangan Pinocchio yang hidungnya ujungnya panjang. Anda tahu kenapa Pinocchio itu begitu terkenal? Itu satu pelajaran moral dari cerita anak-anak dunia dari Italia. Kalau anak itu sekali berbuat bohong, maka seperti Pinocchio itu, kalau berbuat bohong dia panjang, hidungnya bertambah. Kedua, dia berbohong, maka semakin panjang hidung Pinocchio itu. Dia berbohong lagi, tambah panjang hidung Pinocchio, boneka kayu dari Italia itu. Itu pelajaran moral ya, bahwa hendaknya sejak anak-anak ditanamkan rasa jujur, rasa betul-betul tidak berbuat bohong. Kata Muhammad Hatta, kalau kurang ilmu, kita tambah ilmu orang itu, kata Muhammad Hatta, pernah jadi wakil presiden Republik Indonesia di zaman Bung Karno menjadi presiden. Kemudian kalau orang itu kurang jujur, payah kita menghadapinya. Tapi kalau orang kurang ilmu, kita tambah ilmunya. Jadi soal kejujuran ini soal yang mendasar, soal substansial dalam demokrasi kita. Dan kalau majalah Tempo itu mengeluarkan satu cover, satu laporan utama dengan gambar seperti itu, gambar wajah Pak Jokowi dari samping dan ada bayangannya, tapi bayangannya adalah boneka Pinocchio dari Italia yang hidungnya panjang dan membuat geger saat itu. Dan judul dari cover majalah itu adalah "Janji Tinggal Janji". Jadi hanya berjanji, tidak pernah ditepati, kira-kira begitu ya. Jadi yang salah siapa? Apakah Habib Rizik? Keadaan carut-marut begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Habib Rizik pasti tidak salah. Yang ketiga, kemarin hari Minggu itu BEM UI, BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa UI, itu
bukan Upin Ipin, tapi Universitas Indonesia. Dulu ada satu almarhum Olga Syahputra sebelum dia meninggal, dia kan pelawak tuh. Dia bilang bahwa dia waktu di acara dahsyat RCTI itu dia bilang, saya alumni UI katanya, Universitas UI. Kata temennya, rupanya memang udah teman mainnya. Universitas Indonesia, bukan, saya alumni Universitas Upin Ipin. Sorry, saya bercanda. Nggak boleh saya bercanda, sekali-sekali boleh kan. Rakyat wajib harus merawat kebahagiaannya sendiri. Kalau saya stres, siapa yang mau mengobati saya? Pemerintah mau datang ke rumah saya kan nggak mungkin. Ya ketawa sedikit nggak apa-apa. Channel saya kok, Pesantren Jolali. Jangan lupa di subscribe. Jangan cuma nonton aja. Nonton aja. Nggak usah komentar yang aneh-aneh, nggak apa-apa ngomong bikin konten kayak gini. Jadi maksudnya BEM UI itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Itu mengeluarkan satu gambar juga itu, Bapak Jokowi pakai mahkota, tapi terus mahkota raja, tapi terus ada yang bikin heboh itu yang kemarin, The King of Lip Service. Jadi rajanya Pak Jokowi itu, presiden kita itu raja lip service. Raja yang suka menghiasi bibirnya dengan ngomong doang, tapi kenyataannya nggak ada. Itu kan sebenarnya satu nafas dengan dengan majalah Tempo covernya itu yang tahun lalu itu. Pertanyaan saya, apakah Habib Rizik salah? Tidak. Kalau BEM UI ngomong begitu, memang kenyataannya begitu. Mahasiswa itu yang ngomong. Jadi bagian dari civil society ya. Civil society apa sih? Ya semuanya itulah pokoknya. Jadi lihat argumentasi cukup kuat kan saya. 6 pengawal Habib Rizik dibunuh, itu bukan salahnya Habib Rizik. Pasti Habib Rizik tidak salah loh, kok pengawalnya dibunuh. Salah apa? Penjahat bukan, teroris bukan, pengedar ganja bukan, koruptor bukan, tapi dibunuh di kilometer 50. Yang kedua, itu ada majalah Tempo yang ngeluarin cover seperti itu. Ya jelas Habib Rizik tidak salah, tidak mungkin salah ya. Karena hanya memantulkan, merefleksikan cover itu adalah kenyataan yang ada di masyarakat. Dan ketika The King of Lip Service yang kreativitas yang sangat tinggi daripada anak-anak mahasiswa BEM UI itu, ya, itu juga nggak mungkin salahnya Habib Rizik ya. Karena dia hanya memantulkan ya kegeraman dan kekecewaan yang ada di masyarakat, dipantulkan kepada gambar atau kreasi seni dalam poster atau dalam bentuk The King of Lip Service itu. Dari tiga contoh tadi, 3 argumentasi saya itu tampak jelas bahwa Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab tidak salah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bertakwalah, mastata'tum. Bertakwalah menurut kemampuan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.